hu ahad hu ahad. ala sayyidina Muhammadin khazinir rizki wa miftahiha wa kasrin nuqud wa mudha'afatiha wa nuril barakati wa sa'adatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muzili da'i wa shifaiha wa dab'il bala wa afatiha wa basti rizki wa ziyadatiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim
ala sayyidina Muhammadin sahibil huda salatan tusallimuna biha dana wa amwalana wa jami'al muslimin wa tasikuna biha na wa ma'rifatana min yaumina haja ila yaumil jaja. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil barakah salatan tubarikuna biha wa rizqana wa amalana wa jam'ana wa auladana wa amwalana wa kasbana wa tijaratana wa ilmana wa quwwatana bi adadil makhluk. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil maghfirah salatan taghfiru li biha wa walidayya wa auladi wa jami'il muslimin wa tubariju biha kurbati wa saqai wa taqdi biha hawaiji bi adadi ilmillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin qalbil masruri wa miftahil maisur wa fatihil lima ughliqa wa syafil ilal wa mufarijil kurubi wal humumi wa ala al-ahya'i minhum wal amwat. Syekhul lahum al-fatihah. Wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah ab'asu li kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa Jala'ul Qadir wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani hati kita makin cemerlang, bercahaya, sehingga kita selalu mudah tersambung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dalam cahaya itu mencahayai hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, lingkungan jiran-jiran kita, kerabat-kerabat kita, dan seluruh orang-orang yang menjadi hak dan kewajiban bagi kita selalu terhubung kepadanya, pengabdian kepadanya sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Jala'ul Qadir minggu kemarin kita disuruh untuk sabar dalam hidup ini, gitu kan? Sabar terhadap hal-hal yang dilarang oleh Allah dan hal-hal yang mengganggu kita. Kemudian Syekh mengatakan lagi,
La tatlabu ma la yaqa'u bi aidikum. Janganlah kalian menuntut ma la yaqa'u bi aidikum, sesuatu yang bukan sesuatu yang bukan kalian dapat mengambil, atau yang bukan jatah engkau dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dipaksakan. Bahasa lainnya jangan tubakum amaltum. Beruntunglah kalian atas apa yang kalian perbuat, bihaja suadi alal bayadi, bahwa kalian dapat mengetahui titik hitam di antara lembaran yang putih. Ada titik hitam, lembaran putih, kita kelihatan nggak? Islam itu ajaran agama kita tuh jelas, mana yang halal, mana yang haram. Nggak perlu diperdebatkan, jelas. Halal dan haram itu jelas nggak? Jelas. Babi halal kah haram nggak dimakan? Haram, jelas banalah. Kadang-kadang sekarang kalau ke bepergian mungkin keluar daerah tertentu, ada tulisan lagi ya kelak babi ya kelak banyak taban ada haram. Atau apa, bidua kah? Bidua kah? Dua bi kah? Ada kelak pon? Nah, Haji Herol tahu bidua lah. Nah, bidua artinya babi. Jangan dimakan lagi. Tes bang ya, nggak bisa dites lagi. Ya kelak memang itu diharamkan. Wa kuntum muslimin, sedangkan kalian itu adalah orang-orang muslim. Tubakum, beruntunglah kalian, takunu yaumal qiyamah fi jamratil muslimin, kalian pada hari kiamat itu fi jamratil muslimin, pada golongan orang-orang muslim. Wala takunu fi jumratil kafirin, bukan bersama golongan orang-orang kafir. Tuba naq'adu fi ardil jannah, kita beruntung karena kita berada yang kita itikatkan di bumi surga ini. Au ala babiha, atau paling tidak kita ini sudah berada di pintu surga sudah. Jerseh, ya kalah. Tiba-tiba kawan kita meninggal dunia, yalah. Itu artinya kita berada di mana? Di pintu mana? Ada kan kisah? Paloy, saya di sekolahan, Paloy, loh, mau masuk surga aja ibunya. Nanti aja bu ajar, kenapa? Jadi nanti aja biar. Kenapa jadi mau nanti aja? Soalnya gue kalau masuk surga tuh gue mati, kalau dulu bu ajar. Jadi nanti aja bu ajar, masuk surga bu ajar, yalah. Artinya kita ini hidup kita ini sebentar aja. Betapa tidak? Tidur kita bangun, tidur bangun, tidur bangun, tidur, nanti tidak bangun-bangun lagi kita. Sebentar aja. Subhanallah. Paling yang kita lihat sedikit-sedikit perubahan. Dulu jalan di muka di depan sana tidak ada aspal, sekarang mungkin ada aspal. Kalau baju ini kayaknya mulai dulu baju kita ini sama-sama kok kurang lebih aja lah. Cuma sekarang ada perubahan sedikit lah. Dulu mungkin waktu kita kecil TV tidak ada, masih sekarang ada TV. Dulu handphone tidak ada, sekarang ada handphone. Itulah perubahannya sedikit itulah. Tapi wajah kita, keadaan kita, tertawa kita masih seperti yang dulu. Nah, ya lah, paling gigi kita yang hilangan sudah. Ya lah. Nah, tiba-tiba kita meninggal, kita berada di pintu surga karena kita muslim. Insya Allah lah, ada keyakinan seperti itu. Wala takun min ashabid darakat, janganlah kamu menjadi ahli neraka. Tawaddau wala takabar, tetapi yang penting kamu perhatikan, yang menghambat kamu daripada masuk api neraka itu ada tawaddau wala takabaru. Jadilah engkau supaya tawadu dalam hidup ini, yaitu merendah diri, ya kah? Jangan merasa hebat, wala tatakabaru, jangan merasa takabur, merasa sombong dalam hidup ini. At-tawadu yurfa, tawadu itu merendahkan diri, itu merendahkan hati itu kepada manusia yang lain. Yurfa, Allah akan mengangkat derajatnya. Wa takabbur yudo, orang yang sombong pasti Allah akan menghinakan dalam hidup ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a lillahi rafa'ahu Allahu
Barang siapa yang tawadu, Allah akan mengangkat derajat orang tersebut. Subhanallah. Ada kisah, satu kisah mungkin sedikit ingin mengingatkan bagaimana ketika Adam diciptakan, lalu Allah menyuruh iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam. Tidak bisa, tidak mau tidak mau iblis. Malaikat kan pas sajadu, malaikat bersujud, ila iblis, kecuali iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Rasa takabur tadi. Jadi otomatis bila orang itu tidak tawadu, dia mungkin akan menjadi orang yang takabur. Tahukah bahwa dalam sejarah iblis itu sudah ribuan tahun mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah. Bahkan saat itu menurut riwayat dalam tafsir, iblis itu termasuk kepala dari para malaikat, kepalanya. Ayo, orang yang ahli ibadah hanya digugurkan hanya sekali takabur. Ketika diperintah Allah, dia tidak mau melakukan. Kesombongan di sini yang dimaksud pada masa iblis itu ialah melawan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sombongnya. Gara-gara itulah dia dimasukkan dalam api neraka. Jadi meskipun kita ini sudah berada di pintu surga saat ini misalnya, tapi kalau di hati kita ada sombong seberat jarah saja, bisa-bisa kita dimasukkan dalam api neraka. Jadi apa caranya supaya tidak sombong? Mau tidak mau kita ma'rifatullah, harus mengenal Allah. Kenali Allah itu maha sombongnya. Kenali diri kita maha rendahnya. Tidak berarti apa-apa. Tidak berarti hina di derajat kita tidak lebih baik daripada orang di kanan kiri kita. Apapun alasannya. Bila ada merasa derajat kita lebih baik daripada orang lain, maka jamin surga tidak akan menerima Anda masuk ke dalamnya. Subhanallah. Karena Nabi sudah mempertegas ini. Orang yang sombong, pikol bihi, dalam hatinya ada kibria, ada kesombongan, la yadakhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga, kata Nabi. Caranya apa? Ya itu istilahnya yang kemarin, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, mengenal hina dinanya dirinya, pasti dia mengenal Tuhannya. Al-aksunya, akisnya, kebalikannya, cermin terbalik, mir'atul aksi. Apa cermin terbaliknya? Dia mengenal Tuhannya maha sombong. Nah itu kemarin kisah Hatim al-Asam mengatakan, ya kah, adakah yang tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada aja Hatim. Orang Yahudi bertanyakan, apa itu ya? Kepakiran. Fakir itu ada hanya pada diri kita. Kita ini fakir. Nah, kenal kita nih fakir nih, berarti lawannya apa? Kaya, sombong, maka Allah harus maha sombong. Nah, ini orang sudah mengenal diri. Maka orang yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Cirinya adalah dia tawadu, dia rendah hatinya, dia tidak kasar kepada orang, dia lembut kepada orang. Kalaupun orang ada berkata yang kasar-kasar atau yang merasa hebat dirinya, dia malah merendahkan dirinya sampai dirinya seolah-olah tidak terlihat eksistensi keberadaannya. Ini orang yang tawadu, nih ciri khas orang ahli surga. Subhanallah. Dan orang ini pasti akan diangkat, dimuliakan Allah. Jikalau pada zahir kita tidak melihat di dunia, nanti pasti diangkat di akhirat kelak semulia-mulianya manusia. Mudah-mudahan kita makin mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kembali dalam wujud yang suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah.